Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga meskipun dalam kondisi COVID, kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas tentang hal yang sangat penting, yakni bagaimana cara menghitung tarif pengacara. Jadi banyak di antara kita ketakutan ketika akan menyewa atau menggunakan jasa pengacara. Pada saat itu kalian takut tarif yang Anda bayar kemahalan atau justru terlalu murah. Agar Anda tidak salah dalam hal melakukan penawaran atau dalam hal ingin menggunakan jasa lawyer, maka sangat penting kiranya untuk mengetahui bagaimana caranya menghitung sebuah lawyer tertentu dalam hal menetapkan biaya atau tarifnya. Untuk itu saya di sini akan membahas secara gamblang tentang bagaimana cara kita membahas atau menentukan tarif seorang pengacara, apakah terlalu mahal atau tidak. Jadi di sini saya akan membahas secara komprehensif bagaimana cara kalian agar dalam menentukan biaya advokat baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi atau perusahaan atau institusi tempat Anda bekerja itu tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah, sehingga secara transparan Anda dengan calon lawyer yang akan Anda pilih itu mampu dapat menetapkan biaya yang sesuai dengan keuangan saudara. Yang pertama adalah sistem pembayaran lamsam atau sistem borongan. Jadi pembayaran yang seperti ini biasanya digunakan dalam hal penanganan perkara tertentu baik di pengadilan maupun upaya represif, preventif yang ingin Anda selesaikan, itu bisa menggunakan sistem borongan. Jadi sistem borongan ini tidak dikenal dengan operational fee maupun success fee. Sistem borongan merupakan biaya keseluruhan yang akan dibebankan kepada saudara atau perusahaan saudara dalam hal menangani sebuah case atau perkara tertentu, sehingga dalam hal borongan ini biasanya all in atau include terhadap keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan baik dalam proses peradilan maupun operasional yang dikeluarkan oleh seorang lawyer. Yang kedua adalah sistem pembayaran hourly basic atau berdasarkan lama penanganan. Biasanya pengacara berbeda-beda dalam menentukan tarif, bisa menggunakan per detik, per menit, per jam, maupun bahkan bisa menghitung dengan sistem per hari seperti itu. Jadi jenis dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing pengacara itu berbeda-beda. Tentunya sesuai dengan track record jam terbang pengacara yang Anda gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah sistem proporsi. Biasanya sistem ini banyak digunakan bagi mereka yang tidak memiliki uang cash di awal. Mereka biasanya menggunakan sistem proporsi, berapa tingkat kemenangan yang akan dimenangkan nantinya. Itu biasanya diperjanjikan di awal oleh seorang lawyer dan seorang klien. Kemudian setelah memenangkan sebuah perkara, biasanya mereka membagi jumlah kemenangan itu apakah 50%, 50% atau bisa 50-40. Itu bergantung dari kesepakatan antara lawyer yang bersangkutan dengan klien sesuai dengan pernyataan lawyer fee yang sudah disepakati antar keduanya. Kemudian bisa juga menggunakan sistem yang keempat, ialah dengan menggunakan sistem retainer.
Retainer ini banyak digunakan biasanya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan jasa lawyer tidak hanya ketika ada persoalan, tapi mereka ingin preventif jangan sampai ada persoalan. Biasanya retainer ini kontraknya adalah 1 tahun dan pembayarannya biasanya dilakukan selama 1 bulan 1 kali. Apa yang didapatkan dari retainer klien ini? Retainer klien dia akan memberikan masukan-masukan terhadap pengembangan usaha yang Anda jalankan, dan itu pun tidak hanya terbatas itu ketika misalnya ada persoalan di pengadilan maupun di kepolisian maupun dengan perusahaan lainnya. Seorang retainer atau pengacara retainer itu akan mampu memberikan masukan dan jalan keluar, mendampingi mewakili perusahaan baik di luar maupun di dalam perusahaan. Sehingga saran saya bagi setiap perusahaan menggunakan jasa retainer ini agar kemudian lebih efektif dan efisien dalam pengeluaran perusahaan. Yang terakhir adalah sistem lembaga bantuan hukum. Sistem ini biasanya digunakan bagi mereka yang tidak memiliki keuangan atau kecukupan finansial. Biasanya LBH itu dibiayai oleh negara dan kemudian dari APBN itu disisihkan untuk pembiayaan bantuan hukum masyarakat miskin. Biasanya penggunaan LBH itu dipersyaratkan untuk adanya surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW dan kelurahan setempat. Sehingga kemudian beban pembiayaan itu akan ditagihkan kepada negara. Sistem ini sangat cocok bagi Anda yang memang tidak memiliki kemampuan finansial, akan tetapi membutuhkan jasa penanganan hukum, sehingga kemudian Anda menggunakan sistem lembaga bantuan hukum, meskipun tidak semua lembaga bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan menurut klasifikasinya, jasa lawyer itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lawyer fee, yang kedua operational fee, dan yang ketiga adalah success fee. Biasanya ini banyak digunakan dalam hal pembiayaan seorang lawyer di pengadilan atau penanganan perkara tertentu yang membutuhkan operasional dan tingkat kesulitan dalam penanganannya membutuhkan penanganan yang ekstra. Untuk itu kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yakni lawyer fee, operational fee, dan success fee. Meskipun ini bukan sebuah patokan, akan tetapi sebagian besar seorang lawyer menggunakan klasifikasi ini untuk menentukan harga atau jasa tarif pengacara yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana untuk menentukan apakah pengacara tersebut bisa dikatakan pengacara hebat atau pengacara mahal yang kemudian setiap orang harus melihat dari luar dan dari dalam apakah seorang pengacara tersebut adalah pengacara yang dikategorikan sebagai pengacara mahal atau tidak. Untuk menentukannya ada hal-hal tertentu yang dapat dijadikan patokan. Yang pertama adalah rating atau nama pengacara. Kalian tentu akan kaget apabila melihat sebuah pengacara atau seseorang pengacara atau firma hukum yang dalam penentuan tarifnya adalah sangat mahal sekali. Hal itu dikarenakan karena pengalaman jam terbang dan juga track record dari pengacara tersebut yang memang dipercaya dan mampu menyelesaikan perkara tertentu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kemudian pengacara tersebut tarifnya di luar dugaan masyarakat pada umumnya. Kemudian seorang pengacara
untuk menentukan mahal tidaknya sebuah penanganan perkara itu juga ditentukan oleh kerumitan sebuah perkara. Semakin rumit sebuah perkara, maka tentu jasa hukum yang ditawarkan oleh seorang pengacara tentu akan semakin mahal. Begitu sebaliknya, ketika penanganannya tidak sulit, maka jasa penanganan pengacaranya pun juga akan murah. Yang ketiga adalah tempat kedudukan perkara. Ini sangat penting bagi saudara. Misalkan saudara akan menangani perkara di Papua, akan tetapi letak atau kedudukan seorang lawyer yang akan Anda tunjuk berada dan berdomisili di DKI Jakarta, maka tentu saudara akan menanggung biaya operasional yang cukup tinggi karena kedudukan seorang pengacara yang akan Anda tunjuk itu berdomisili di Jakarta. Minimal saudara harus menyiapkan biaya operasional, akomodasi, dan transportasi yang memang harus digunakan seorang pengacara. Berikutnya adalah spesialisasi pengacara. Semakin advokat, konsultan hukum, atau pengacara tersebut spesialis di bidang tertentu, maka tentu tarifnya juga akan lebih mahal dari pengacara yang tidak spesialis. Sebagaimana contohnya, pengacara spesialis di bidang kepailitan tentu akan lebih mahal daripada pengacara yang bersifat umum atau tidak spesialis. Sehingga ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi saudara ketika saudara berhubungan langsung dengan pengacara yang spesialis di bidang tertentu, maka tarifnya pun juga mereka akan memberikan tarif yang lebih atau relatif lebih mahal dari pengacara yang berpraktek pada umumnya. Sedangkan yang terakhir adalah bergantung pada perekonomian klien. Ini yang harus dipegang teguh oleh seorang pengacara, bahwa tidak semua calon klien atau klien kita itu memiliki finansial yang berlebih. Sehingga kemudian dalam penentuan sebuah jasa hukum itu harus juga mempertimbangkan aspek kemampuan dari klien. Untuk itu ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga harus tidak menyamakan antar klien satu dan klien lainnya. Demikian saya kira pembahasan pada hari ini tentang bagaimana cara menghitung biaya pengacara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi saudara dalam hal mencari atau menentukan biaya atau tarif pengacara. Saya kira sekian. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.